Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tafakur, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun. Kalau kurang, pandai-pandailah menyiasatinya. Berjumpa lagi dengan saya, M. Sufi, dalam acara Tafakur Sufi. Baik, Sobat, pada kesempatan kali ini kita dengan suasana baru. Ada TM kita, ada sedikit mading dan ada sedikit ornamen. Nah, ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih fresh. Kali ini mungkin sobat banyak melakukan kegiatan-kegiatan di rumah saja ya. Hashtag di rumah saja ini, kalau saya melihat scroll di media-media sosial milik kawan-kawan tuh, statusnya itu sudah banyak sekali yang bosan, gabut lah, termenung, until now, dengan wajah yang keren-keren. Tahu sendirilah. Nah, hari ini saya ingin sedikit berbagi dengan Sobat Tafakur tentang bagaimana sih kita menyiasati situasi yang begitu cepat, begitu begitu berubah ya, dimana yang tadinya kita bisa berkegiatan outdoor, sekarang kita harus setiap hari ya, dari pagi sampai malam, sampai tidur lagi, sampai nanti bangun lagi, kita masih ada di satu ruangan, satu kotak ruangan rumah kita, di indoor. Nah, ini bagaimana kita bisa menyiasati supaya status medsos sobat semuanya bisa berubah, yang tadinya bosen, boring, ya kan, gabut. Walaupun gabut sendiri artinya bukan bosen, ya. Gabut itu artinya gaji buta. Nongkrong saja, diam saja, tapi menerima gaji. Tapi kemudian makna itu bergeser menjadi bosen, menjadi hanya malas-malesan dan lain sebagainya. Itu istilah milenial selain istilah halu yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana kita bisa menyiasati supaya kita tidak bosan di rumah. Karena dengan bosan itu biasanya karena kita mengerjakan sesuatu yang justru malah tidak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain, kita tidak punya aktivitas lain, malas-malesan. Atau bosannya ini karena kita melakukan satu pekerjaan, satu tugas, dan terlalu fokus. Terlalu fokus di laptop, terlalu fokus mungkin main game saja, sehingga itu bisa membawa kita pada situasi bosan. Pastinya banyak juga yang tadinya tidak dilakukan, kemudian dengan adanya pembatasan-pembatasan kegiatan untuk outdoor dan kita hanya di rumah saja, tentunya ada kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Misalkan kita banyak juga melihat status kawan-kawan atau story atau postingan-postingan di medsos kawan-kawan itu, ada yang memposting hari ini makan bandeng, hari ini masak ini, hari ini membuat pancake, hari ini. Jadi sebenarnya bosennya itu, apakah kita akan membawa bosan itu pada satu produktivitas atau satu hal yang malah tidak produktif, ya. Nah, ini diserahkan pada kita. Nah, kalau kita mau melihat secara detail, sebenarnya sebelum adanya hashtag di rumah saja, sebenarnya jujur apakah kita ini betul-betul telah memanfaatkan waktu kita di luar dengan satu produktivitas. Produktivitas itu menghasilkan sesuatu, gitu kan. Jangan-jangan dulu dengan tidak adanya hashtag di rumah saja sebenarnya kita juga tidak ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya, dan mungkin banyak juga yang dengan adanya hashtag di rumah saja malah banyak pekerjaan dan justru malah produktif. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Nah, kalau kita mau melihat, sebenarnya kita punya spare waktu 24 jam itu sangat panjang. Dan sebenarnya waktu spare itu
sangat kos dan banyak waktu luang kalau kita mau jujur ya. Nah, karena kita tidak memiliki terkadang kita tidak memiliki satu planning, satu rencana yang matang dengan kultur keindonesiaan kita yang serba dadakan, serba spontan. Walaupun sudah direncana sedemikian rupa, terkadang karena ada mungkin saudara sakit, ada saudara ngajak atau kawan ngajak keluar, itu terkadang rencana yang kita rencanakan satu hari itu hilang semua. Kecuali untuk beberapa orang yang sangat terpola sekali hidupnya, terplanning sekali, mungkin bisa ya. Tetapi culture untuk orang-orang Indonesia tidak seperti itu. Biasanya spontan atau mungkin sering terlambat. Nah itu. Nah sebenarnya banyak waktu kita kosong. Tergantung bagaimana kita bisa manfaatkan sekarang ini waktu kita di rumah itu. Kosong ini untuk suatu hal yang positif tidak. Bisa saja kita yang tadinya malas membaca, ya, sejam 2 jam di rumah kita bisa membaca. Nah ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Apakah kita akan melewati waktu yang 24 jam ini hanya untuk leyeh-leyeh saja istilahnya ya, rebahan saja. Makanya kita bisa jadi kaum rebahan nantinya ya kan. Tapi justru bagi orang-orang yang pandai menyiasati situasi dan dia bisa menghilangkan kebosanan itu adalah dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan produktivitas gitu kan. Menyelesaikan tugas-tugas, kemudian bahkan ada yang mungkin tadinya belajar di tata boga, kemudian dia baru hari ini mengeksplor, mengeluarkan semua ilmunya ketika dia belajar. Jadilah masakan-masakan. Dia hunting sebentar, dia searching sebentar, dia bisa membeli bahan-bahan makanan dan dia bisa membuat makanan-makanan yang mungkin makanan-makanan baru yang baru dia buat gitu. Ini satu hal yang menarik gitu, sehingga waktu itu tidak membosankan. Kita punya produktivitas dan kita memiliki satu kebiasaan baru. Angkut tentang kebiasaan baru, ini tentunya dengan adanya di rumah saja COVID-19 ini, dengan adanya masa-masa COVID-19 mudah-mudahan tidak terlalu lama, ini kita bisa, kuncinya adalah bagaimana situasi ini menjadi momentum baru. Waktu kosong ini, waktu yang begitu panjang ini akan menentukan setelah COVID-19 ini kita akan menjadi apa? Apakah kita setelah ini kita dengan kebiasaan selama ini ya, selama COVID ini kita hanya rebahan saja, hanya malas-malasan, ya kita akan jadi orang seperti itu. Atau mungkin setelah COVID-19 ini kita bisa menulis sebuah buku atau menulis satu karya-karya ilmiah yang lain, atau kita menyibukkan diri dengan riset-riset sendiri dengan satu masalah, dua masalah, atau mungkin kita seperti sekarang ini, saya ini membuat video-video yang sebenarnya ini juga menghilangkan dari kebosanan-bosanan gitu kan. Kita ada kegiatan dan ini bermanfaat. Justru COVID-19 ini harus menjadi momentum baru, kita seperti apa? Kita akan menjadi apa? Bisa saja situasi yang mungkin sebagian akan menganggap ini sebuah permasalahan, tetapi bagi orang-orang yang mampu melihat dari sisi yang baik, ini menjadi momentum baik untuk dia berubah, untuk dia menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi. Dan kemudian apa saja untuk yang bisa dilakukan untuk menangani kebosanan? Ya, salah satu yang lain juga adalah ada 5 waktu yang tadi saya baru dengar juga di radio itu, bahwa manusia itu yang pertama adalah waktu yang dibagi untuk atau yang menjadi kebutuhan bagi manusia adalah productivity. Nah, productivity ini adalah aktivitas yang menghasilkan sesuatu, menyelesaikan tugas-tugas, praktikum, mungkin yang skripsi atau yang sedang latihan-latihan ujian nasional. Mungkin apalagi sekarang pemerintah ya, Pak Nadiem, Menteri Pendidikan kita sedang menggalakkan untuk learning by TV. Ya, learning by TV ini belajar melalui TV. Ya, pemerintah memfasilitasi untuk untuk para pelajar, ya, para student di Indonesia ini untuk bisa melihat latihan-latihan soal atau pelajaran-pelajaran dia di televisi TVRI. Walaupun banyak juga kawan-kawan saya yang di daerah juga melaporkan tidak bisa mengakses. Bahkan ada yang mengakses malah ritual ibadah agama yang lain gitu kan. Nah ini juga mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah. Nah mungkin juga kita akan terus malah mendalami masa keluar dari zona COVID-19 ini. Mungkin kita banyak akan menulis resep-resep baru, sharing resep baru, dan mungkin kita membuat video vlog ya, vlog baru tentang tentang kebiasaan selama, atau mungkin dalam proses COVID ini, masa-masa COVID ini kita membuat
satu ide-ide baru yang menghasilkan, bukan tidak mungkin menghasilkan profit untuk Anda yang mampu bisa memanfaatkan situasi. Yang kedua, dari 5 tadi, yang kedua setelah productivity adalah rutin. Dalam waktu rutin-rutin ini ya, satu hal yang rutin dikerjakan oleh kita apa? Harian ya, mandi, makan, tidur, buang air. Nah ini mencuci pakaian, mencuci piring dan lain sebagainya. Jadi rutinitas harian ini juga mengambil waktu dari kita. Tadi productivity, kalau 2 ini kita bisa lakukan, maka cukup mengurangi rasa bosan. Jadi yang ketiga selanjutnya adalah ritual. Nah ritual ini ya Anda, saya, kebetulan saya Muslim, ya saya beberapa saat menyibukkan atau memenuhi ritual-ritual hakukullah istilahnya ya, memenuhi hak-hak kita kepada Allah Ta'ala. Kita kitab-kitab dan kita mengkaji tafsir dan lain sebagainya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan rohani kita. Nah ini kebutuhan ritual manusia ada. Dan kebutuhan yang keempat adalah di dalam diri manusia mengambil waktunya adalah enjoyment. Nah enjoyment ini untuk sekarang ini 2-3 kali lipat. Dalam laporannya buah media itu 2-3 kali lipat itu sekarang itu orang-orang yang mendownload game, mendownload Zoom ya, aplikasi-aplikasi untuk daring, untuk berkomunikasi, karena itu merupakan kebutuhan mendasar sebagai kita sebagai humanity, sebagai manusia. Maka kebutuhan-kebutuhan ini oleh developer aplikasi berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk sekarang. Ya mungkin untuk berapa tahun ke depan itu masih bisa digunakan. Misalkan menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa mempertemukan. Kalau kita di rumah saja, kita tidak yang biasa berinteraksi dengan saudara-saudara kita di luar, bertemu secara sosial, tetapi itu tidak dilakukan, itu juga membawa bosan. Nah, bagaimana enjoyment ini, hiburan ini, semacam me time ya, semacam waktu khusus yang tidak bisa diganggu. Nah, ini banyak yang mendownload game-game untuk hiburan, untuk sekedar menghibur diri. Tapi inilah yang sebenarnya yang nomor 4 ini yang harus hati-hati, karena ketika ini berlebihan, dia akan mengambil space waktu, entah itu ritual, entah itu productivity, entah itu rutin ya. Bahkan ada yang kalau anak saya itu, aduh jadi ketahuan kita punya anak. Terkadang kalau sudah main gadget, dia sudah mulai gerak-gerak badannya, gesturnya mulai gerak-gerak, itu biasanya menahan kencing. Nah itu nggak boleh, itu harus segera kita ambil, kita suruh dia kencing dulu, karena kadang takut diambil kakaknya atau adiknya. Nah ini penting supaya part to part pembagian waktunya itu tidak mengganggu waktu yang lain. Karena ini satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, yaitu enjoyment ya, hiburan, untuk quality time diri dia sendiri, bagaimana dia bisa mengatur dan menyediakan itu dan memilih enjoyment yang baik untuk diri dia tentunya dan bermanfaat. Nah, yang terakhir adalah contribution. Jadi kita ini juga harus membawa diri kita untuk berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap sekitar kita, terhadap saudara kita. Makanya sekarang dengan adanya COVID-19 ini juga ada penggalangan dana, relawan-relawan, volunteer untuk membantu saudara-saudara kita yang juga membutuhkan, membagi hand sanitizer, membagi masker ya. Itu juga dilakukan karena itu juga merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia akan merasa sensasi senang, bahagia ketika dia bisa membantu saudaranya yang membutuhkan. Terlebih dalam keadaan seperti ini. Jadi juga kalau memang kita cukup waktu, lihat sekitar kita yang tadinya lepas dari pandangan kita untuk kita bersihkan. Ada saudara kita, mungkin teman kos kita, mungkin tetangga kita yang selama ini lepas dari sapaan kita, mulai disapa. Apakah makanan ada, punya masker, persediaan masker masih ada atau tidak, sabun cuci dan lain sebagainya. Mungkin dari hal-hal yang kecil kita bisa lakukan itu. Dan sekarang inilah saat yang sangat tepat untuk kita menunjukkan kepedulian bahwa kita juga ikut berkontribusi. Nah, kalau ada di sekitar kita semprotan disinfektan, tidak ada salahnya dengan kita mematuhi protokol yang benar, kita pakai masker, pakai baju panjang, pakai celana juga tentunya, kita bisa jalan, kita bisa membantu sampai di rumah,
kita bersihkan badan sebelum kita bersentuhan dengan yang lain. Bersihkan badan, kita mandi, baju rendam, cuci, dan lain sebagainya. Nah ini, ketika ini mampu kita lakukan 5 hal yang mendasar ini, maka kita tidak akan didatangi rasa yang namanya bosan. Karena bosan ini juga akan menguji kita pada hal-hal yang lain, kesetiaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mampu kreatif, situasi yang sulit ini juga memaksa diri kita untuk kreatif, untuk menyiasati situasi ini. Jadi sebenarnya problemnya bukan pada COVID, problemnya pada bagaimana diri kita menyesuaikan situasi, kondisi yang seperti ini. Kita tidak mengeluh, kita tidak menyesali situasi seperti ini, tetapi kita menerima ini dan kita mulai bisa bekerja dengan situasi yang baru dan lebih produktif. Nah, orang akan cenderung bosan ketika salah satu dari 5 unsur ini dia tidak penuhi. Maka dari itu, mudah-mudahan Anda semua, Sobat Tafakur Sufi, bisa menerapkan 5 hal ini di dalam hidup Anda, di dalam keseharian Anda selama masa-masa COVID-19 ini yang trennya masih terus naik. Kita bantu pemerintah kita bantu saudara kita bantu bangsa kita bantu diri kita dan keluarga kita untuk stay at home, tetap produktif, tetap positif, dan jangan lupa tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.